Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah terbaik, under value, dividen tinggi, dan konsisten bertumbuh. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, saya mau bahas saham kecil yang sangat menarik. Saham ini terkenal karena punya dividen yield yang besar. Selain itu, labanya konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Tidak disangka, usia perusahaan ini juga sudah di atas 50 tahun. Apakah kamu tertarik melihat laporan keuangan terbarunya? Saat ini, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdiri tahun 1961. Artinya, saat video ini dibuat, BJTM berusia sekitar 60 tahun. Bank Daerah Jawa Timur ternyata sudah berusia 60 tahun. Artinya, BJTM sudah pernah melewati setidaknya 3 krisis besar di Indonesia, yaitu 1998, 2008, dan 2020. Meski sudah berusia 60 tahun, BJTM tetap terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Bisa dikatakan perusahaan ini menjadi salah satu bank terbaik di Indonesia yang layak diperhitungkan. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. BJTM punya aset 95,47 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 83,61 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 11,86 triliun atau 14,18% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 95,47 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan sebanyak 40,95 triliun. Artinya, 42,89% aset perusahaan berada dalam bentuk kredit yang diberikan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,93 triliun atau 2,32%. Selain kredit yang diberikan, ada juga surat berharga. Dari total aset 95,47 triliun, perusahaan punya surat berharga sebanyak 22,59 triliun. Artinya, 23,66% aset perusahaan berada dalam bentuk surat berharga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 7,94 triliun atau 54,20%. Kedua, liabilitas. BJTM punya liabilitas 85,38 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 73,61 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 11,77 triliun atau 15,99% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 85,38 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah sebanyak 81,52 triliun. Artinya 95,48% total hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan nasabah. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 13,06 triliun atau 19,08%. Selain simpanan nasabah, ada juga simpanan bank lain. Dari total liabilitas 85,38 triliun, perusahaan punya simpanan bank lain sebanyak 1,77 triliun. Artinya 2,07% total hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan bank lain. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 1,08 triliun atau 37,89%. Ketiga, ekuitas. BJTM punya ekuitas 10,08 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 10 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,08 triliun atau 0,80%. Dari total ekuitas 10,08 triliun, perusahaan punya saldo laba yang dicadangkan sebanyak 4,3 triliun. Artinya, 42,66% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang dicadangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,76 triliun atau 21,47%. Keempat, pendapatan. BJTM punya pendapatan 3,23 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 2,96 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,27 triliun atau 9,12% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. BJTM punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,06 triliun. Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 0,96 triliun.
Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,1 triliun atau 10,42% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BJTM mampu menghasilkan laba sebanyak 0,8 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 0,77 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,03 triliun atau 3,90% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BJTM punya ROE 15,92% dengan NPM 23,32%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 846,30%. Rasio profitabilitas BJTM sangat baik dengan ROE 15% dan NPM di atas 20%. Angka ini bisa disejajarkan dengan bank besar seperti BCA, Mandiri, dan BRI. Tapi harus diingat bahwa dari porsi skala perusahaan, tentu BJTM masih kalah jauh dengan bank buku 4. Untuk rasio DER, angka 800% terlihat cukup tinggi jika membandingkan dengan BCA, Mandiri, dan BRI. Meski menjadi hal yang wajar jika DER perbankan di atas 100%, tapi angka 800% menurut saya harus dianalisa lebih jauh lagi. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,68 kali dan PBV 1,06 kali. Valuasi BJTM masih cukup wajar dengan PER 6,68 kali dan PBV 1,06 kali. Jika melihat keseluruhan saham yang ada di bursa, angka valuasi seperti ini memang terlihat masih murah. Tapi jika membandingkan dengan bank daerah lainnya, sebenarnya valuasi yang dimiliki BJTM bisa dikatakan wajar, namun tidak lagi murah. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Aset BJTM naik karena ada pembelian surat berharga. Kedua, liabilitas perusahaan tumbuh karena simpanan dana nasabah yang meningkat. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang bertumbuh. Keempat, laba naik karena pendapatan tumbuh lebih besar dari biaya bunga yang dikeluarkan. Kelima, rasio profitabilitas BJTM di atas rata-rata perbankan lainnya. Keenam, valuasi perusahaan masih wajar meski sudah tidak bisa dikatakan murah. Demikian analisa singkat saham BJTM berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BJTM merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 2 2021. Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Thank you.